Yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, para staf Basnas yang berbahagia, yang kami hormati para sekolah, para dewan guru, para pengurus PZ, pengurus zakat SMA, SMK, MA, se-Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman yang lipat rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Sabtu 3 Juni 2023, kita akan hadir bersama-sama di ruang rapat BNP SMP Kelbar lantai dasar Masjid Raya Mujahidin dalam rangka acara pembentukan Santril Amin UPZ tingkat provinsi Kalimantan Barat, tingkat SMA, SMK, MA, STI. Bapak, Ibu, hadirin-hadirat yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita buka bersama-sama nafas dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, hadirin-hadirat yang kami hormati, kami sampaikan sedikit. Santri Amin UPZ SMA Sederajat adalah kaderisasi pendidikan pelatihan kepada peserta dari atau sekolah dengan harapan ilmu dapat diterapkan di lingkungan SMA Sederajat. Adapun konsep kegiatan ini diselenggarakan karena minim dan kurangnya pengetahuan akan pengelolaan zakat dan sedekah. Dalam hal ini perlunya ditanam dari sejak dini untuk lebih menguatkan lagi bahwa sholat itu penting dan juga penting juga menunaikan zakat dan sedekah. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, dan selanjutnya mari kita ikuti, tidak dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada yang terhormat Saudara Wahyudi BSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya marilah kita ikuti, kita dengarkan sambutan sekaligus pembentukan program santri Amil UPZ Basnas Provinsi Kalimantan Barat tingkat SMA, SMK, MA, SMPI oleh Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Pada yang terhormat Bapak Urai Imamin ST, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ramai pembukaannya pendek-pendek ya. Wa alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati sahabat saya Pak Musta'in Al-Hafiz SMA Sungai Raya. Ini Sungai Raya 1, 2. Ini kuburaya semua nih ya? Oh yang kan Kota Pontianak tak hadir ya kan? Nggak masalah. Jangan susah hati. Pak Ibu Happy Lailia Sari. Ya. Kemudian Pak Barmawi, Bapak ya, SMA 2 Sungai Raya. Pak Edi Gunawan SMA 2 Sungai Raya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, segala nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah summa izza masakum turru fa ilaihi tazarun. Dalam jadwal itu Pak, memang setelah sambutan tuh, setelah membaca dari suci Al-Quran tuh saya pertama itu, karena pengalaman kita nih, pengalaman yang sudah-sudah tuh, pejabat tuh kalau dia duluan langsung pergi deh gitu Pak. Langsung pergi, bukan juga kita ini merasa kita sok pandai gitu Pak, tapi perlu mendengar lah gitu Pak. Ada yang kemarin kita Ramadan langsung pergi, maksudnya kita dengar lah gitu Pak. Dan kita pun tidak lari dari koridor syar'i kita, ya kan, regulasi kita itu dua, tidak mungkin dia kan. Ini Basnas juga syar'i kan, kemudian regulasi. Nah, tentu yang ketiga aman NKRI, ya kan. Jadi tidak mungkin kita lari dari itu. Dan saya pun ngundang tentu ada dasarnya lah, ya kan. Hari ini memang niatnya itu supaya Kementerian Agama, kemudian pendidikan dan pendidikan apa namanya itu, dinas pendidikan juga bisa hadir. Dasarnya itu Pak, kita dilihat dari undang-undang Sisdiknas kan namanya, tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 itu kan. Nah,
Nah, pasal ketiga disebutkan tentang tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kata iman dan takwa, dua kata ini yang selalu iman sebagai pintu masuknya, takwa itu perbuatannya. Ya Ustaz ya kan? Takwa itu perbuatannya, mutakin itu orangnya. Nah, takwa ini Pak, ini yang mesti kita bicarakan hari ini gitu Pak. Dan setiap Jumat Ibu Laila, kami laki-laki ini pasti diingatkan tuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu dia. Tiap Jumat tuh diingatkan terus bekal takwa itu kan. Nah, ini dan takwa itu juga melekat di lembaga saya. Nah, iman dan takwa ini bukan karangan saya nih kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di Fusilat 41 itu wa nazzalal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, menurut kami nih Pak, kemudian ini harus berkesinambungan. Takwa ini harus berkesinambungan. Dari kita amalkan, kemudian turun. Nah, bentuk-bentuknya nanti takwa ini dapat dilihat. Sebelum masuk ke situ, nah, apakah proses pendidikan kita? Saya nak mau, nanti Bapak Ibu jawab ya. Nah, saya jawab sekarang. Proses pendidikan kita selama ini itu menggiring kita untuk peserta didik kita untuk menjadi orang bertakwa. Itu yang harus menjadi concern kita. Nah, sebenarnya ini kan, ini mohon maaf harus didengar oleh yang punya policy, Kementerian Agama, Pendidikan, di atasnya gubernur, ya kan? Nah, itu penting tuh. Kemudian kita diingatkan juga dalam surat Al-Hajj yang ke-41 itu, allazina imakannahum fil ardh, orang-orang yang kami beri kedudukan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahil aqibatul umur. Ini ayat ini tidak menunjuk dia muslim atau bukan muslim. Ketika saya memahami ayat ini, kemudian saya mengamalkannya melewati kerja-kerja saya sebagai Basnas, saya bersinggungan dengan pemimpin bupati yang bukan muslim. Saya tersenyum, wasadaqallah, benar firman Allah. Contoh di Sanggau, bupatinya bukan muslim, tapi ambilnya disupport, dia setuju secara ikhlas tak ikhlas, sadar tak sadar, dia dorong program aqimus shalah wa atuz zakat. Dilihat daripada bantuan APBD-nya, dilihat dari lain-lainnya. Di Sanggau Pak, Amil itu dikasih motor Pak, ya kan? Allazina imakannahum fil ardh ini, orang-orang yang kami beri kedudukan. Kalau kita detailkan lagi ini, pemahaman saya Pak Ustaz, itu kita diberi kedudukan secara kultural dan struktural. Tapi melekat yang struktural dari gubernur sampai ke RT, diberikan kedudukan, diberikan kemampuan, diberikan kebolehan untuk aqimus shalah wa atuz zakat, ya kan? Nah, kembali lagi tadi bahwa pendidikan nasional kita adalah membentuk orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini Pak, ciri-cirinya itu hanya bisa didekati melalui infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Sekarang kita lihat sisi infak dulu ya. Ustaz kasih tahu ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang bertakwa yang diinginkan undang-undang Sisdiknas ini adalah, ya duduk sini semuanya biar nampak ramai ya, jangan keluar. Didekati dengan infak dan sedekah. Ciri yang pertama itu
Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang, ketika sempit. Kok Al-Qur'an tidak menyebut wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas kan? Tidak menyebut orang yang memaaf, kemudian orang memberi yang orang pemaaf kan? Yang menahan amarahnya, kemudian orang yang memberikan memaafkan. Nah, allazina yunfikuna fis sarra'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Kenapa tidak dibalik gitu bahkan? Tapi tak salah kita masuk dalam kajian seperti itu ya Ustaz ya. Kita yang praktis-praktis saja. Tapi berkenaan dengan harta, berkenaan dengan dompet. Orang yang menginfakkan hartanya. Nah, kalau kita balik lagi kepada undang-undang sisdiknas tadi itu, ini infak ya Pak ya? Infak ini amaliyah pribadi. Saya masuk sedikit lah ya. Jadi kenapa inilah yang sebenarnya ingin kita teruskan. Nanti Bapak teruskan yang yang siswa-siswa ikut dalam program Santri Amil, agar dia paham pada sisi infak, sisi sodako. Karena takwa tadi nih, undang-undang itu kan menghendaki agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Yang lainnya ini saya teruskan ya. Ada satu ciri yang pertama saja. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika simpan. Kenapa ciri-ciri itu berkenaan dengan duit? Ya kan? Ciri-ciri kita orang berinfak. Nah, kemudian kita lanjutkanlah, kita masuk pada sisi infak. Kita tuntaskan dulu nih. Nah, apa yang mesti kita infakkan yang berkenaan dengan amaliyah pribadi kita? Infak ini saya memandang amaliyah pribadi Ustaz. Kalau yang sosial, tapi infak amaliyah pribadi berdimensi sosial. Ya kan? Nah, yas'aluna kama yunfikun kul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bisabil. Ini mohon maaf ya Bapak sekalian, saya ini bukan menggurui ini ya. Saya hanya menyampaikan ini saja sebagai amanah tanggung jawab keamilan saya begitu. Dan tanggung jawab ini karena kita diingatkan sebagai orang-orang allazina imakannahum itu adalah menjaga agama, hirusatuddin. Jadi kalau kita teruskan ayat 41 tadi itu kan, pujian itu imakannahum fil ardh aqimus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahwu 'anil munkar walillahi al-aqibatul umur. Itu bagian daripada menjaga agama. Jadi kita diberi kedudukan nih, baik secara kultural, struktural ya. Nah, ini Bapak ini kena dua-duanya sebagai tokoh agama, sebagai kultural kan, tokoh masyarakat kultural. Kalau Bapak di kampung sebagai RT itu struktural, saya memandang itu struktural. Dari gubernur, kita nggak usah sebut presiden karena lingkungan provinsi Kalimantan Barat kan gubernur, ya kan, terus sampai ke bawah. Paham nggak dia? Masalahnya paham nggak dia? Allazina imakannahum fil ardh aqimus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahwu 'anil munkar. Walillahil akibat. Itu yang kata Al-Mawardi, itu dikatakan sebagai hirusatuddin, menjaga agama. Jadi tugas kita masing-masing, bagus Bapak, semua saya, semua kita menjaga agama kita. Ya, agama itu ya wal amaru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi sebelum sampai ke situ kita tunaikan dulu zakat, laksanakan sholat. Kan kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Kata takwa yang melekat di undang-undang sisdiknas ini itu didekati dengan dua metode. Kalau menurut saya dua metode. Pertama dengan infak karena ciri-cirinya nampak. Nanti baru kita kaitkan dengan sekolah kita. Ya kan begitu kira-kira kan? Itu tujuan kita hari ini. Nah, selanjutnya yang infak tadi ya, yang nafsi amaliyah pribadi kita itu yas'aluna kama zuin. Apa yang kita infakkan? Yang allazina orang menginfakkan harta di waktu lapang, waktu sempit. Apa yang kita infakkan, ya kan? Yang kita infakkan pertama itu untuk walidain, untuk orang tua. Kalau yang berkeluarga macam kami laki-laki, tentulah yang punya istri tanggung jawab itu Bu ya, tetaplah Bu ya, itu automatically ya, kalau kita sebutkan lagi kan. Quran pun tak menyebutkan itu, tapi otomatis ya Ustaz ya kan, otomatis ya kan. Untuk orang tua, wal aqrabina, saudara dekat, saudara kandung, saudara sepupu, tetangga kiri kanan depan belakang. Ya kan? Nah, itu dia.
kemudian wal yatama, orang yatim. Yatim pun dalam lingkaran dekat, karena infak semuanya, nafkah. Yatim, anak kemanaan, saudara dekat, sepupu dan sebagainya, tetangga kiri kanan depan, itu yang harus kita cover semuanya dulu. Orang miskin itu dalam lingkaran kita juga, sepupu, miskin yang adik, sepupu, pokoknya seperti itu lingkaran kita, tetangga depan kiri kanan belakang. Kenapa kita lakukan kerja-kerja agama itu? Supaya mereka jangan kufur dan kita jangan jangan kafir. Kafir bukan saja makna harfiah dia, tapi ingkar kepada kehidupan hari akhir. Karena kita disuruh menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, itu yang kita pandang. Ini undang-undang Sisdiknas mengamanahkan itu, beriman dan bertakwa. Takwa yang saya sebutkan pertama itu didekati dengan metode infak. Takwa yang kedua dengan metode sedekah. Sedekah. Ini bukan bahasa kita nih Pak ya. Ini bukan bahasa kita. Pasal 3 menyebutkan, ini yang kita dengarkan sama pengambil keputusan gitu. Saya masuk kepada pendekatan yang berikutnya, sedekah, zakat. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf saya ini. Apakah proses pembelajaran kita yang Bapak Ibu lakukan kepak lelah dari pagi sampai sore itu mendorong secara konsen, secara fokus menjadikan peserta didik kita beriman dan bertakwa? Itu dulu kita. Ini mesti jadi pertanyaan besar kita, ya kan? Kalau di pondok pesantren, maybe yes, maybe no. Kalau di sekolah umum, begitu juga. Apakah metode IPA, fisika, kemudian yang lain-lainnya mendorong untuk menggiring dia menjadi orang beriman dan bertakwa? Itu ya. Nah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Mari kita kaji pelan-pelan. Kita sandingkan maksud daripada undang-undang Sisdiknas ini dengan apa yang dikehendaki syar'i kita. Kemudian proses perjalanan kita dari hidup hingga mati. Nah, saya yakin Pak bisa sampai itu, sampai orang mencapai pada posisi iman kemudian dia bertakwa. Tapi menurut saya itu panjang. Proses itu Pak, panjang. Banyak ilmuwan yang jago-jago, yang sudah expert dalam bidangnya, akhirnya dia soundingkan ayat-ayat Allah ini, ya kan? Akhirnya dia menemukan keimanan. Itu kan proses panjang gitu kan, proses panjang. Apakah bisa proses shortcut? Apakah bisa proses dalam 20 tahun? Seperti roadmap dakwah Rasulullah. Itu pertanyaan kita kan. Nah, tapi itu bisa dilakukan sambil jalan. Kalau kita paham, kalau kita didukung oleh tim, oleh jamaah kita di sekolah kita. Nah, seperti yang terjadi di SMK Negeri sini. SMK Negeri sini itu diributkan itu semuanya dari kepala sekolah sampai ke bawah. Nah, oke. Sebelum masuk itu, kita masuk pada ciri-ciri orang beriman didekati dengan infak. Sedekah ya, sedekah. Tadi infak sudah ya. Infak, ciri yang pertama adalah allazina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Berkenaan dengan cuan, berkenaan dengan duit. Nah, nanti kita lihat di sahadat kita juga. Konsisten enggak Allah mau menetapkan syariat ini sampai kepada Rasulullah sendiri. Al-Qur'an, As-Sunnah itu tidak. Ini saya ulang-ulang lagi Pak ya. Saya ulang-ulang lagi. Oh ya. Dan infak itu digandengkan dengan sholat. Aqimis shalah wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Itu redaksinya hampir sama. Al-Qur'an mengulang itu 5 kali, Pak. Saya sudah lihat. Nanti Ustaz boleh lihat ya. Infak digandengkan dengan sholat. Infak sholat adalah ibadah individual berdimensi sosial, digandengkan dengan wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Infak adalah ibadah yang menunjukkan ciri-ciri ketakwaan, ibadah individual juga yang berdimensi sosial. Itu dia.
Al-Quran mengulang itu 5 kali. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan ayat-ayatnya, nanti saya WA posisi ayatnya itu. 5 kali diulang dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita. Jadi infak juga digandengkan dengan sholat agar powerful. Nah, nanti kita sampai, karena infak itu bagian daripada sodako. Kalau saya memahaminya Ustaz, umumnya dia sodako, nanti sodako yang berkenaan dengan nafkah individual disebut infak lah, pemahaman saya ini. Sodako yang berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakat ini. Sodako sendiri adalah harta dan non harta untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Nah, Al-Quran, sekarang kita masuk pada sisi sodako ya, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu tidak membedakan batasan sedekah dengan zakat. Al-Quran tidak membedakan batasan sedekah dan zakat. Misalnya dalam pengambilan atau ayat yang dibacakan Qori tadi kan, innamas shadaqatu, itu pembagian 8 asnaf itu di situ dia menggunakan kata sedekah. Tapi kalau kita baca tafsirnya, dia bermakna zakat atau diterjemahkan zakat. Ya, bukan bermakna zakat, diterjemahkan zakat ya. Artinya secara sederhana, kalau kita tidak sampai di hukum zakat, maka kita sedekah sebanyak-banyaknya. Karena sedekah tidak punya batas bawah, tidak punya batas atas. Lain zakat ada ketentuannya. Bapak punya penghasilan 6 juta 1 bulan, yang mengimani zakat profesi 150.000 zakatnya. Yang zakat mal 85 gram, zakat perak juga 6 juta. Itu perak 6 juta itu. Itu maka yang paling mudah dan murah itu jangan hitung ke emas, hitunglah ke perak. Kan tidak semua orang memahami itu kan Ustaz. Nah ini kita perlu edukasi. Nah lewat inilah kita perlu adanya kontinuitas. Maka perlulah kita bikin program santri amil tadi itu. Bapak sudah tidak sempat untuk menyampaikan itu. Kami punya waktu untuk menyampaikan itu. Kira-kira begitu kan. Perlu tidak kita menyampaikan itu? Ya perlu. Karena kata Imam Malik radhiyallahu anhu, generasi akhir umat itu tidak akan baik apabila tidak mengikuti konsep dan metode yang membuat umat dulu baik. Maka kontinuitas dakwah itu harus jalan. Nah, dalam pengambilan saja Al-Quran itu juga menggunakan kata sodako. Khudz min amwalihim sodakatan. Ambillah zakat mereka, ambillah sedekah mereka. Kemudian hadis Rasulullah juga, anallah qad faradu alaihim sodakatan tuhazu min aghniyahim faturaddu an fuqaraihim. Allah mewajibkan sedekah yang diambil, tapi Allah dalam teks fikihnya Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang ahliya mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin mereka. Nah dari sinilah filosofi UPJ, karena itu teritorial ya Ustaz. Ambil dari orang mampu mereka. Di mana letaknya? Di basis, di titik, di teritorial. Kalau kita kecilkan, maka dia di UPJ sekolah SMA 1 Kubur Raya, SMA 2 Kubur Raya, itu teritorial, basis. Tapi hadis ini kepada Muaz untuk SAM. Bahasanya kira-kira begini, ya Muaz, ambillah dari orang-orang mampu mereka di kawasan SAM. Tapi oleh undang-undang ini direduksi, maka saya selalu mengatakan undang-undang ini cerdas, undang-undang ini alim, dikecilkan teritorial itu menjadi UPJ SMA, UPJ masjid, ya kan? Teritorial UPJ masjid berapa luasnya? Ya tergantung, kalau nggak nyampe sini ada masjid, ya potong 2, bisa 3 km persegi. Apa yang harus dituntaskan? Yang dituntaskan dalam masjid ini kan, inama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakat. Zakatnya itu, sedekahnya itu menentaskan fakir di sini, miskin di sini, ya kan? Amil di sini di masjid. Kemudian orang hutang di sini. Ini kan ibadah semua yang kita lewatkan saja barang-barang ini.
Begitu juga di sekolah. Oh Pak, di sekolah kan anak-anak. Disinilah proses ketauladanan yang kita bentuk. Bapak-bapak bisa melaksanakan undang-undang Sisdiknas ini apabila melalui proses ketauladanan. Dan itu sambil jalan. Proses belajar mengajarnya jalan, tapi ketauladanan itu jalan. Karena sedekah dan zakat ini bisa dituntun bukan hanya dengan teori, tapi dengan ketauladanan. Kita mulai dulu, kita mulakan dulu. Bapak ibu gurunya memulakan dulu. Tidak perlu banyak, karena sedekah itu jamiah sifatnya. 2.000 saja. Tapi cash flow-nya bisa stabil sekolah itu, Pak. Bisa stabil sekolah itu. Tapi kan kita anggap sepi barang ini. Itu sebenarnya proses dalam ketika dia lulus nanti. Oh, saya dulu juga sudah terbiasa dengan sedekah. Sudah dilakukan di sekolah saya. Sudah kami amalkan ketika saya masih belia. Belia lah ya kan. Belia itu umur apa tuh? Betul kan belia kata saya ini. Anak muda ya. Kalau belia di Malaysia itu muda ya kan. Di bawah 20-an ya kan anak SMA. Udah tertanam proses itu. Ini mohon maaf Pak ya, saya kasih contoh kekinian ya. Ini buktinya Arif nih. Ketika kami ke Mempawah menyampaikan santunan kepada orang sakit untuk BPJS kelas 3 PNS dan non PNS itu, yang ngoceh itu adalah Ibu Bupati. Ibu apa namanya Bupati Mempawah itu? Hah? Itu apa? Erlina. Ini Arif saksinya ya. Nah, saya ngomongnya Arif betul kan ya? Nah, bukan saya tidak ada desain ini. Ibu Erlina bilang, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Anak saya sudah terbiasa dengan sedekah. Apalagi menyambut kurban. Kebetulan di orang banyak juga. Anak saya sudah poskan hitungan itu dengan pos kambing, pos sapi, dibilang. Belum sedekah lainnya kata dia. Kenapa bisa begitu kata ibu itu? Karena anak saya sudah dilatih di sekolahnya sejak SD dengan bersedekah. Di mana sekolahnya? Ini mohon maaf di Muhammadiyah, SD 2 Muhammadiyah. Sudah terbiasa. Begitu dia menjadi legislasi, anaknya yang juga ada kuliah di Pondok Pesantren itu sedekah dan zakat bapaknya, anaknya yang siapkan. Proses ini yang harus kita lakukan maksud saya. Ini tidak, rasa saya Pak, mohon maaf ya, tidak juga membebani waktu yang Bapak miliki. Tapi kan kita mesti satu. Ini omongan saya nggak semudah dibayangkan Pak. Nggak semudah. Bapak berhubungan dengan kepala sekolah yang belum tentu pro dan kontra. Kalau mereka sudah tidak ada, karena ingat ciri-ciri ketakwaan itu didekati dengan ciri infak dan sodako tadi. Nah, itu sebelum masuk kepada sodako ya. Sekarang kita masuk kepada sodako. Untuk mendekati ini, Pak Musta'in pasti paham ayatnya di Al-Baqarah 177. Yang di bawahnya itu ulaikal ladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Ya kan? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berzakat dan bersedekah sendiri. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Rukun iman dulu disampaikan. Walumil wa aqim wal mufuna bi ahdihim iza adu was-sabirina bil ba'sya'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya kan? Oh, terpotong ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal batut saya Pak wal malaikati wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbi wa atal mala hubbi jawil qurba wal yatama wal, diulangi lagi tapi detailnya 215 kan betul. Wal yatama wal masakin wal sabil, ya kan? Terus apa lagi sana baru wal mufuna bi ahdihim iza ahadu ya.
wa aqimus shalah wa atuz zakah wasallu bil ba'sa wa dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu. Orang yang mendirikan sholat dimasukkan di situ, ya kan? Tadi disebutkan infak di atas kan, ma'ata hubbi, orang yang cinta kepada hartanya, jabil kurba wal yatama, itu infak, itu disebut, diulang lagi di infak itu. Ya Ustaz ya, diulang lagi kan. Nah, kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdi iza ahadu, orang yang berjanji apabila dia berjanji. Nah, itu bagian daripada sedekah juga, itu berjanji itu kan. Termasuk undangan hari ini. Tidak usah kita bahas lah Pak ya. Tadi sudah kita bahas ya. Rasulullah, Pak Ustaz juga sudah sebutkan bagaimana dakwah Nabi Daud, pengikutnya berapa. Ini bukan soal pengikut nih kan, bukan partai, ini partai Allah. Partai zakat dan sedekah, ya kan. Orang berjanji apabila berjanji kan, kemudian orang bersabar terhadap penderitaan pada saat kelaparan dan pada masa peperangan, ya kan begitu. Bayangkan tuh. Jadi beruntung orang di Palestina tuh Bu, ya kan. Penderitaannya begitu tinggi, tapi ulaika allazina sadaqu ulaikal muttaqun. Ya, saya pikir sudah tuntas kita ya bab itu ya. Mengapa saya begitu konsen untuk merujuk kepada undang-undang Sisdiknas ini? Karena proses itu hanya bisa dilakukan dengan metode pendidikan yang sekarang ini di sekolah itu, yang tidak dalam masuk kepada itu hanya bisa dilewati dengan proses ketauladanan. Kalau saya Pak memahaminya Pak, informasikan saja sedekah, nggak usah dibilang sedekah itu apa-apa, dibilang juga boleh. Kita sedekah tiap Jumat, itu akan tertanam dalam memori mereka. Sedekahnya ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk bantu saudara kamu, atau bantu orang tua siswa yang berhutang. Tentu hutangnya bisa dikategorikan nanti ya. Kan juga dalam itu yang harus kita jaga. Basis itu yang harus kita jaga sebenarnya. Basis Bapak berinteraksi 6 jam itu. 6 jam ya Pak? Kurang lebih ya 6 jam. Jaga itu. Kalau itu bisa memberikan kontribusi untuk kemaslahatan umat. Oh ternyata dengan 2.000 tadi ada yang siswa yang sakit, orang tua sakit bisa didorong. Ada empati. Kita sudah melakukan proses pendidikan, pelajaran. Ta'awbil birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini yang maksud saya hari ini bapak-bapak saya hadirkan untuk di sela-sela waktu itu kita konsen untuk generasi kita, karena itu berhubungan dengan kematian kita semuanya. UPJ dibentuk, sedekah dihadirkan, diajarkan, dipahamkan. Ila ajalin qaribin fa'asaddaqu aku minas sholihin, tunda kematianku sampai segitunya gitu kan. Artinya cerdas undang-undang ini, dibikinkan dalam teritorial kecil kaum muslimin. Mainkan itu, mainkan sedekahnya, mainkan supaya tidak ada lagi dialog yang nanti kita lakukan sama-sama. Saya juga akan berdialog gitu kan ya Pak Musain ya, bapak-bapak ibu juga. Ila ajalin qarib bin fa'asad, tunda kematianku untuk bersedekah. Allazina imakannahu, Bapak sudah diberi kesempatan Pak Gubernur untuk melakukan proses ini, tapi you tak lakukan. Misalnya Pak Bupati, Pak Wali Kota, you tak bikin perda zakat. Kenapa ibu yang di Karolin yang di Landak bikin perbub? Kenapa Bupati Bengkayang bikin perbub? Nah, cuman dia tidak mendekati dengan iman. Persoalan takwa ya takwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas. Bukan khusus kita Jumat, ya. Yang Al-Maidah itu bukan. Ini di Al-Baqarah 21. Allah seru ya ayuhan nas. Wahai manusia. Karena apa? Karena kita terikat janji semuanya dengan Allah. Ketika ditiupkan rohnya, aku adalah Tuhanmu. Nah ini Pak, jadi proses UPJ, proses sodakoh itu adalah proses menuju kematian kita, kematian saya dan kematian bapak-bapak sekalian. Maka saya mau ini diturunkan. Yang hadirnya cuma 2 sekolah, jalankan saja, tidak masalah. Dakwah ini
Dan ini Bu, enggak mudah Bu. Maka UPJ itu gunanya seperti Mu'az bin Jabal. Dakwahnya 3 tahapan Pak. Tahapan pertama sampaikan syahadat. Yang tahapan berikutnya ajak orang untuk sholat. Yang ketiga, anallah qad faradu alaihim sholatan tuhazu min aghdai faturaddu ala fuqurihim. Karena Rasulullah mengatakan wa shadaqatu burhan. Kita sholat nggak infak belum burhan. Kita sholat nggak sedekah nggak zakat belum burhan. Bukti keimanannya di situ. Dan ini harus sama-sama kita gelorakan, harus sama-sama kita hidupkan. Ya, Pak Gubernur, Pak Bupati belum sanggup untuk mempressure ke bawah untuk menghirup satu din, ya kita lah. Karena itu amalnya itu kembali kepada kita, kembali kepada Bapak, kembali kepada Ibu, ya kan? Kembali kepada kita semua. Jadi kira-kira itulah yang hari ini, dan ini kami mau diturunkan kepada siswa. Satu sekolah minimal kirim 10 dulu, agar nanti Bapak yang punya UPJ ini agak mudah kerjanya. Anak-anak yang kita didik ini, dia tahu tiap Jumat nanti dia mengkolek semuanya, sudah berinteraksi dengan duit. Karena bukti keimanan, ciri-ciri orang bertakwa itu berkenaan dengan cuan pertama, ya kan Ustaz? Betul ya? Betul, duit. Sedekah, zakat, duit. Infak, duit yang pertama. Nah, ya kan? Orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Nah, sekarang kita masuk di tugas UPJ ini tadi. Itu sejalan dengan perintah Rasulullah kepada Mu'az. Perintah Rasulullah kepada Mu'az, ya Mu'az sampaikan, katakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Sekarang kita lihat dulu, kita dekati ya gini. Ini pernah saya sampaikan nih. Saya tidak akan bosan-bosan. Oh ya, sholat dengan zakat itu 26 kali diulang-ulang. Kalau sholat dengan infak hanya 5 kali diulang-ulang. Betapa pentingnya dimensi sosial bagi kehidupan kita kaum muslimin ini. Kita tidak dipandang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, ya kan, dan seterusnya ya. Itu kalau tidak menampakkan dimensi sosial. Karena persoalan amar ma'ruf nahi mungkar itu pada sisi musta'afin, orang-orang yang tertindas, fakir, miskin, orang berutang. Utang ini bisa secara struktural, bisa secara kultural. Ini kultural, kejahatan negara kepada masyarakatnya. Struktural bisa karena kebiasaan dia berutang. Gak usah masuk situ lah kita ya Pak ya, gak usah masuk situ. Nah, yang pertama tugas UPJ tadi ini selalu saya sampaikan, seperti Rasulullah memerintahkan Mu'az membangun sahadat dulu. Kita lihat di sahadat ini, konsisten tidak Quran nih? Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan kita Allah, ya Mu'az sampaikan tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengatakan Tuhan kita Allah, berarti kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Ketika kita mengesahkan Allah, kita bukan orang yang menduakan Allah. Bukan menduakan Allah, bukan musyrik. Sekarang kita lihat kekonsistenan Quran ini ya, tentang zakat dan sedekah. Kita definisikan Pak, musyrik ini apa? Fusilat 5 dan 6. Wa wailul lil musyrikin. Siapa orang-orang musyrik? Allazina la yutunazzaka zakata wa bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik, Quran saja sudah menyebutkan itu. Sudah bersinggungan dengan dimensi sosial. Allazina la yutunazzaka wa bil akhirati. Orang tidak memberikan zakat, Pak. Bayangkan untuk memahami ilah illallah saja. Sudah berdimensi sosial, sudah bersinggungan dengan cuan, sudah bersinggungan dengan sedekah. Tadi awal saya sudah mengatakan zakat, Quran tidak membedakan itu. Hampir-hampir ya, jangan, mohon maaf ya, hampir-hampir tidak membedakan itu. Jadi untuk mengatakan saya bertuhankan Allah saja,
Itu sudah berdimensi sosial. Kita bukan orang musyrikin. Yang musyrik itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat dan dia kafir, ingkar kepada kehidupan hari akhir. Konsisten tak Quran, Pak? Konsisten. Ila ajalin qaribin fa asaddaku aku minas. Tunda kematianku untuk bersedekah. Bayangkan tuh best Quran itu. Tidak bergeser dia punya makna kan? Nah, bayangkan. Apalagi Muhammad Rasulullah. Rasulullah sudah jelas mengatakan bahwa sedekah itu burhan, dia benar. Maka berkaitan dengan kematian. Allazina la yutuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Orang yang ingkar kepada kehidupan hari akhir. Nah, itu dia. Di sholat kita kapan kita jumpa tuh, Pak? Balik lagi sholat kita seperti itu. Kita sudah bersahadat. Kan diulang lagi itu. Orang bersahadat itu. Nah, dulu Pak, ketika salafus soleh memahami ini, dia punya adab dengan hartanya. Karena dia tahu ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pada sisi infak, pada sisi amalia pribadi. Dia tahu, dia punya adab dia. Karena sahadatku sudah cuan. Kira-kira begitulah. Ya Ustaz, sahadatku sudah duit, sudah dimensi sosial, sudah harta. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf, pusing dia untuk menyelesaikan harta dia. Utsman bin Affan, pusing dia untuk menghamburkan harta dia. Tahu dia. Abu Bakar demikian. Sampai pada pertempuran berikutnya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Udah kau serahkan semua nih barang nih. Yang kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Karena sahadatnya tadi, sahadatnya sudah cuan. Allazina la yutuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Kalau mati terbebas pada saat perang, selesai dah dia. Kita akan menghidupi alam abadi yang akan kita alami semuanya. Ya, ini mohon maaf Pak ya, saya agak berapi-api ini. Tapi mudah-mudahan YouTube-nya nanti didengar orang gitu kan. Ini yang harus kita Pak. Jadi saya tidak merasa Bapak datang 4 orang bukan halangan buat saya untuk menyampaikan itu. Dan sudah terbiasa kalau saya mengundang UPJ. Nah, itu Pak tugas UPJ pertama Pak. Abang tidur nggak masalah Bang. Nanti ada YouTube-nya Bang. Boleh Abang putar balik nanti. Ternyata sahadat kita sudah berdimensi sosial untuk memahami ilah ilallah tadi itu kan. Orang yang berzakat. Zakat sama dengan hampir-hampir sedekah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Salat kita untuk menjadi orang yang soleh. Kapan proses kesolehan itu Pak? Betul Pak, salat kita untuk menjadi orang soleh. Semua proses untuk menjadi orang soleh dan orang bertakwa. Wa ibadillahi sholihin. Agar aku menjadi orang yang soleh. Soleh dapat kita dekati dengan ilah ajalin qaribin fa asaddaku aku minas sholihin. Balik lagi. Karena kita tidak punya definisi lain Pak, tidak punya batasan lain. Memahami ilah ilallah saja tidak punya batasan lain. Al-Quran tidak sebutkan definisinya. Silakan cari kalau ada, tambahkan saya. Musyrik itu adalah orang yang la yutuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Itu definisi Quran yang kita pakaikan. Apalagi kita bedah nama Rasulullah Muhammad, ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Nama Ahmad itu konsisten Pak. Kalau kita ibadah individual, sholat, maka orang Arab akan katakan Hamid. Ibadah kita individual. Kalau kita gabungkan individual dan sosial, maka orang Arab akan sebut kita Ahmad. Ahmad itu adalah nama kenabian beliau yang maknanya kemampuan individual dan sosial. Muhammad nama pribadi manusianya. Ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Yang menyebutkan Nabi Allah Isa alaihissalam.
Konsisten tidak Quran? Konsisten kan? Untuk Nabi membawa risalah saja demikian. Nabi membawa risalah. Ahmad dalam dirinya perpaduan ibadah individualnya. Maka sholatnya kita lihat, kita dengarkan hadis-hadis Nabi, bengkak-bengkak kakinya, semuanya dituntaskannya, tuntaskannya semuanya, yang wajib, yang ba'diyah, qobliyah, semua selesai semua sama dia. Digabungkan dengan zakat dan sedekah dan lain-lain. Ini sempurna Islam ini, konsisten dia. Maka ditariklah ke negara, ditariklah dalam satuan-satuan kecil. Yang infak tadi tidak perlu pakai UPJ Pak, tidak perlu pakai UPJ, tidak perlu di lembaga amil, langsung saya tunaikan saja, tunaikan. Itu nafsi semua. Nggak ada snacknya nggak bang? Snack belum datang, snack. Oh langsung makan nasi, bagus dah. Ya. Nah yang zakat sedekah itu Pak, mesti ada amil Pak. Maka dibentuklah UPJ di sekolah tadi itu. Itu ibadah sosial kita. Mana penting yang individual dengan sosial? Dua-duanya penting. Kalau ibadah individual, anggaplah sholat individual itu untuk ruhiyah kita kepada ilallah tadi. Tapi mesti bukti. Lu jangan asyhadu an la ilaha illallah saja. Buktinya mana? Kalau belum keluar cuan, belum keluar duit. Ya kan Pak? Iya, belum keluar duit. Lu kaya sedikit 85 gram lu potong. Nah, kira-kira begitu kan. You dapat duit sedikit 6 juta setara perak, keluarkan. Kalaulah kita mau tuntunan keimanan ini, ya kan. Nah, kalau kita juga sejalan dengan undang-undang sisdiknas tadi. Jadi iman dan takwa tadi itu harus lewat proses pembelajaran, ketauladanan. Karena tidak mungkin satu pekan saja belajar agama berapa banyak Pak? 2 jam saja Pak ya? 3 jam, kira 4 jam. Untuk kuat proses itu adalah ketauladanan. Bukankah Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita? Mangkana yarju. Nah, dan proses keteladanan itu harus diactionkan. Seperti yang sudah-sudah. Ya, mau saya kasih contoh Sintang ya. Itu memang diributkan Pak dari kepala sekolahnya. Semua guru meributkan. Akhirnya orang miskin yang miskin santri-santri yang ini bisa dibantu. Maka kami juga ada program untuk dalam grup kita kan? Ada semua kan? Ada program yang untuk yang amaliyah rutin sedekah kita itu kita kirim untuk BPJS kelas 3 non PNS dan PNS. Itu tiap pekan itu hadir itu Pak. Itulah rasa sambung kita, tali asi itu kekuatan sop kita. Dari mana Pak? Dari yang 2000 Bapak sedekahkan itu. Kalau kita tidak sampai hukum zakatnya, jadi jangan ribut soal zakat, ribut juga soal sedekah. Zakat dan sedekah mesti diambil. Itu kata Quran di At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, hingga akhir ayat. Itu tuntas, tidak ada perdebatan lagi. Artinya tuntas, jangan dilawan lagi kalau ada UPJ di sekolah Bapak. Bapak mau ikut regulasi, mau ikut syar'i. Dua-duanya. Ya, boleh silakan. Dapat langsung ya. Iya. Di sekolah itu kan ada ya, walaupun itu saya langsung tahu dari dokumennya. Kasih ini biar masuk ke dalam rekaman. Ya. Kasih mic biar masuk dalam rekaman nanti. Cek. Di sekolah. Terima kasih. Di sini yang pernah saya dengar bahwa di sekolah negeri khususnya di SMA itu anak tidak boleh dipungut biaya 1% pun. Nah ini dalam artinya kurang tahu persis apakah itu seperti infak itu apakah termasuk di dalam itu. Ini adalah
dari mohon maaf dari Pak Gubernur sendiri bahwa siswa tidak boleh dipungut biaya apapun. Nah, maka ini kalau dihubungkan dikaitkan dengan masalah UBZ ini, apakah itu termasuk pelanggaran atau bukan? Nah, gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lah. Nah, terima kasih. Halo. Terima kasih Pak Usaid. Ini kan kita tidak berhubungan dengan apa namanya, kan jelas. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin. Sedekah kita itu untuk fakir miskin. Karena dibentuk UPJ regulasi. Bukan regulasi Ketua Basis Provinsi mengada-ngada. Itu dari ketentuan undang-undang, kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah, diperkuat dengan Perbanas. Itu dia. Kita jelaskan bahwa sedekah kita untuk fakir, untuk miskin, untuk pengelola UPJ sendiri. Kan tidak masuk ke pendidikan dana BOS, tapi juga bisa memperkuat dana BOS. Misalnya, kan tidak semua siswa beruntung kehidupan dia. Ada yang sepatunya berat, orang tuanya berat, kan bisa kita bantukan. Ada orang tua sakit, kan tidak mungkin dana BOS bantu orang sakit. Itu tanggung jawab keumatan kita. Saya pikir kalau dijelaskan begitu orang akan paham. Orang berutang, ada kehidupan siswa. Itu yang saya bilang tadi itu. Ta'awunul birri wa taqwa tadi itu, tahu menolong kebaikan dan takwa. Ada orang berutang, orang tua siswa berutang, tapi tentu hutangnya bukan hutang yang untuk memperkaya diri, memang untuk kehidupan dia. Apa salahnya kita bantukan? Memang pun disebutkan gorimin. Ya kan? Untuk fisabilillah. Bisa saja nanti sekolah itu untuk kekuatan alumni dia bisa support. Misalnya ada kasus di Sintang, satu orang mau ambil program, udah masuk doktoran, kebetulan orang tak mampu, betul-betul tak mampu, tapi lulus tes gitu. Alangkah bagusnya sekolah tempat dia tadi mensupport. Ada ikatan emosional alumni. Di situ perannya yang harus kita mainkan. Sekolahnya support, tempat dia tinggal UPJ Muajid itu support, Pemdanya support, semua saling support. Betul-betul orang miskin Pak. Tapi kebetulan, nah ini sebenarnya contoh tamparan buat kita sebenarnya kan. Ini kan qadarullah semuanya. Lauh Mahfuz punya cerita, ya kan? Kok bisa lulus nih? Ini kok diam-diam semua orang nih? Kalau kita keroyokan, sekolah support. Sekolah Bapak berapa jumlah siswanya? Wah, Bapak kali 2.000 misalnya. 1.000. Oh, 1.000. Ah, 1.000 lah. Tiap pekan kita latih mereka untuk bersedekah. Ini perlu latihan. Enggak kita ambil dari fisika, enggak kita ambil dari pelajaran matematika, enggak diambil dari pelajaran agama sendiri. Ini loh Pak tujuan kami ini, untuk memberikan proses pembelajaran. Seperti contoh yang anak ibu Bupati Mempawah. Anak saya sudah terbiasa, kata dia. Lantang dia ngomong. Saya pengen minta rekaman dia tuh. Dia ngomong. Bukan didesain itu ngomong tuh. Depan-depan apa namanya tuh? Para pegawai di rumah sakit Rusmini ya, Mempawah itu. Ada staf-staf dari bupati juga, ada asisten juga. Dengar semua itu. Anak saya sudah terhati. Kalau mau anak terhati sekolahkan di Muhammadiyah, itulah saja kan. Tapi di Muhammadiyah kan nggak disebutkan sedekah tiap Jumat. Sedekah saja, proses sedekah. Kurban, kumpulkan patungan, itulah dia lakukan saja. Ini jalur langit nih kita mainkan, jalur langit gitu. Jalur langit kita mainkan. Kan kita tak yakin masalahnya kan? Tak yakin. Jadi Bapak lakukan saja itu, karena sedekah tadi untuk fakir, untuk miskin, dan seterusnya. Kalaulah anak Sintang tadi itu ya, yang sekolah itu dibantu oleh sekolah, kan bangga. Ada kebanggaan dan itu bisa turun temurun kebanggaannya itu. Oh dulu kami membantu kakak ini, dan dia akan ada sentuhan hati dia sama-sama dibantu oleh kaum muslimin. Kalau ini kan loss, macam tak ada hubungan aja Bapak dengan saya. Iya kan? Zakat itu ikatan sebenarnya, sedekah itu ikatan kita sebenarnya. Di mana ikatannya? Apa
Apa definisi zakat pertama? Apa Sani? Ada al-barakah, ada kasra al-khair. Coba buka Sani. Yang di kemandirian umat tuh. Apa ya zakat pertama? Tumbuh dan berkembang. Bayangkan. Apa bahasa Arabnya itu? Kok saya jadi lupa? Hah? An-nama. Tumbuh dan berkembang. Terjemahkan masing-masing tumbuh dan berkembang. Apakah pengambil polisi paham ini? Dan kenapa negara campur tangan masalahnya begitu? Apakah negara juga nuntaskan anak miskin sintang itu? Enggak juga. Ya kan? Nah, yang 4 orang ini datang ini bersama kami di sini. Ya kita dakwah kita gitu. Bila jadi koribin bahasa dakwah. Sampai gitu itu Pak Musaim ya. Itu penting. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya. Sepertinya yang kami alami di SMA Negeri 2 Sungai Raya itu belum begitu maksimal gitu ya, karena dari pendapatan setiap Jumat itu baru sekitar 200-an ya, sedangkan siswa-siswinya yang muslim sekitar 500 ya, 600. Artinya kalau dikalkulasikan ya anak tidak sampai 1 orang 1000 ya. Nah seperti itu. Kami sudah membuat semacam apa ya, yang kita bikin 2 kemarin itu apa namanya, banner ya, banner kecil gitu dengan dalil-dalilnya Allah akan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu Allah akan memberikan dari 1 biji padi 7 tangkai padi, 1 tangkai padi menumbuhkan 100 gitu ya. 1 kali 7, 7 kali 100 berarti 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lebih melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Kami udah juga sampaikan dengan kepala sekolah gitu ya, pentingnya zakat infak sedekah itu. Setelah kemarin kita mengadakan audisi di sini di Masjid Mujahidin di lantai atas, saya ketemu sama karyawan yang sama bapak ini. Ya, saya baru memahami gitu. Ternyata bukan dari zakat, karena memang yang kami hadapi di lapangan walaupun hanya beberapa musim gitu ya di SMA itu, tidak ada lain jawabannya, Pak, kami sudah zakat di sini, Pak. Oh, ternyata setelah saya bincang-bincang sama karyawan Bapak, juga teman-teman Bapak, oh ternyata di impaknya itu ya. Ya, sedekahnya itu Masya Allah. Di dalam rapat Dewan Guru juga kami sampaikan seperti itu, Pak. Artinya selama ini yang bayar impak itu hanya anak-anak, tapi guru-gurunya belum gitu. Nah, saya dalam rapat saya sampaikan seperti itu. Iya. Jadi Pak, memang di lapangan kami masih katakanlah masih pengalaman itu ya, masih kerdil lah gitu ya. Artinya mohonlah dorongan, support dan sebagainya, karena memang saya rasa untuk di Kuburaya ini Masya Allah ya, potensi, sangat-sangat potensi gitu, karena jumlah mayoritas arti kita lebih banyak gitu Pak ya. Jadi kalau mayoritas ini kalau tidak betul-betul kita memanfaatkan, Masya Allah, mungkin bisa juga dimanfaatkan yang lain gitu. Nah seperti itu. Mungkin itu saya Pak, mungkin dari kami mohon masukannya, bimbingannya ya. Saya dengan teman saya ini Pak Edi ya, satu orang juga Ibu Nurul namanya.
Alhamdulillah bisa bekerja samalah dengan Pak Edi. Ada juga agama juga, iya sama agama. Jadi kami itu artinya ya baru sama itrin kami aja Pak. Ketika anak itu perlu bantuan kami bantu gitu dari uang impak-impak yang itu tadi itu. Nah, ya tadi apa namanya untuk yang bagian-bagian tadi itu kami belum kami apa namanya sepenuhnya gitu ya, dan kami juga seperti itu karena memang mengingat kegiatan-kegiatan juga di sekolah. Itu saja saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Barmadi ya, Barmawi. Jadi memang ini dakwah Pak. Tidak semudah kita ngomong, ya kan. Saya ngomong juga begini belum tentu orang dengar Pak. Saya paham itu, Bapak juga harus paham itu gitu. Maka tadi tahapan dakwah UPJ itu kan 3 syahadat, sholat dan sedekah. Kenapa awal-awal Rasulullah memproklamirkan sampai di rukun Islam itu sampai di zakat, dia kan itu kira-kira prosesnya panjang. Untuk buat Bapak ya memang perlu ya pertama kita juga berdoa Pak, minta sama Allah. Ini persoalan qulub ya, hati kita ya kan, hati kita, hati yang jamaah juga ya kan, nggak bisa juga hadir pas full macam ya mohon maaf saya contohkan SMA Sintang ya, memang full Pak dari atas sampai ke bawah itu diributkan ya semua itu, sehingga dia dapat menyampaikan 30%-nya itu ke basis provinsi, yang 70% mereka kelola sendiri ya. Nah Bapak perlu berdoa juga biar kompak. Ya kan, Rasulullah aja kirim sahabat didoakannya semua itu kan, sampai dia marah, sampai dibunuh itu kan. Marah betul dia dibunuh ketika sahabat yang berdoa, ya minta. Sambungan itu perlu mesti kita lakukan. Tidak bisa kita teori juga tidak bisa. Karena kita nyampaikan sesuatu kalamullah ini, kalam ilahi ini kan tidak semua orang bisa terima ya kan. Banyak contoh lah ya. Tidak usah sebutkan lah ya kan, tempat bapak-bapak juga punya pengalaman ya kan, tapi kita perlu berdoa Pak. Tidak bisa Pak. Dan tidak putus-putus. Quran saja mengulang itu 26 kali, bukan ulangan yang pendek. Kata takwa itu 259 kali diulang. Kata takwa. Tapi sejauh mana orang memahami takwa itu berkenaan dengan cuan? Ya kan? Nah, kata aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnakum itu diulang 5 kali dalam Quran. Ya diulang-ulang. Jadi kan bosan-bosan. Quran saja nggak bosan, kenapa kita bosan? Dan jangan memandang menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Dulu Rasulullah kalau mau dia stop berdakwah ya Rob berhenti dulu deh, zaman jahiliyah nggak bisa begitu Pak. Jadi nggak ada hubungan ini dengan dakwah. Mau dia zaman jahiliyah kan, mau zaman apa ya Ustaz ya kan? Kalau Rasulullah boleh komplain ketika dia ke Taib ya, yang dilempar itu. Ya stop dulu ya Allah, tak mampu aku nih zaman jahiliyah. Nggak bisa. Kita tetap saja berdakwah. Persoalannya mau jumlahnya berapa, jam berapa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min wa saturadduna ila abil. Jadi bekerjalah, amalkanlah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman nilainya gitu Pak. Nah itu motivasi kita Pak. Jadi nggak boleh berhenti. Maka saya bilang staf-staf saya kita terus saja. Terus saja masalah kepala sekolahnya begini, ini begini, ada peraturan yang seperti itu disampaikan oleh kita ini bukan untuk fuli, kita ini untuk syar'i. Bukankah innamas shadaqatu dan seterusnya. Itu. Jadi ketika kita memahami Pak ya, memahami syahadat, sholat, sedekah, itu yang harus dipahamkan kan? Dan itu semuanya konsisten tuh. Yang saya bilang tadi kan, sampai nama Ahmad saja sudah konsisten, ya kan? Semua berkenaan dengan sedekah zakat. Nah, ketika itu kita lakukan, maka ngaji kita itu adalah ngaji syahadat, ngaji sholat, dan ngaji sodako. Kalau itu kita lakukan, akan ada 3 dimensi kehidupan yang kita dapatkan. Satu sisi dimensi akidah, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga automatically dimensi ad-daulah. Kenapa? Kalau kita kaitkan misalnya
negara kita kok seperti ini? Ya karena kita nggak pernah bangun ini. Kita nggak pernah mengajarkan tentang syahadat, tentang sholat dan sedekah. Oke lah kita nggak lakukan ini, tapi kita mulai dari yang terakhir saja dengan proses pembelajaran ketauladanan. Jadi Bapak, saran saya Pak, Bapak tetap berdoa, minta petunjuk sama Allah. Ketika menghadapi orang berdoa dengan Allah, sambungkan terus, sehingga nanti yang itu juga bisa berlaku pada semuanya. Dan tak mudah, Pak. Kalau ini kita lakukan, selesai persoalan negara Pak. Akhirnya negara pun nggak berani untuk kekayaan kita diambil orang. Boleh buktikan. Sekarang kita ingat Pak ya. Saya katakan lagi, Al-Quran nih konsisten. Coba baca di Al-Baqarah 126 kalau nggak salah saya, tentang doa Ibrahim Mekah itu kan. Wa iz qala Ibrahim rabbis al-haza baladan aminau warzu'alahu minas samarati man amana minhum. Pertama apa yang disebut Nabi Ibrahim? Doa Ibrahim itu minta Mekah itu aman Pak. Aman, betul ya? Aman. Di mana kita dapatkan kata aman dalam Quran? Kalau Mekah, Madinah itu memang aman secara syar'i. Secara lauh mahfuz memang sudah tertulis dia aman. Apakah aman di Mekah nggak bisa dipindah ke tempat lain? Kalau itu dilakukan tak bisa dipindahkan, berarti Quran itu kontradiktif dengan mau dia sendiri. Aman itu kita lihat, kalau kita sambung khutsmin amwalihim sodakatan tutakhiruhum wa tuzakkihim bi wa sholli alaihim inna sholataka sakan. Maka UPJ itu berdoa kepada orang yang bersedekah. Ketika Bapak dapat 2.000 dari siswa Bapak, jamak-jamak saja berdoa. Ini terkumpul hari ini yang bersedekah 2 orang, kita doakan. Itu kan tuntunannya. Wa sholli alaihim. Lanjutkan Pak. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa itu memberikan ketenangan. Kapan kita dapat ketenangan Pak? Ketenangan itu ada 2, tumakninah dan sakinah. Tumakninah, ketenangan kita dapat waktu sholat. Sakinah, kapan kita dapat ketenangan? Kalau definisi sakinah itu apabila kita dapat benturan dalam ujian rumah tangga, maka sakinah akan ada ketenangan. Apakah hanya itu? Kan enggak. Sakinah itu bisa dilakukan terus apabila kita bersedekah. Ketenangan sosial akan terjadi apabila ada ketenangan dalam individual. Itu rumusnya Pak. Nah, ini yang hampir-hampir tidak kita pahami dengan betul. Termasuk yang allazina imakkannahum fil ard. Itu dia. Jadi kalau metode Quran saja kita terapkan di Kota Pontianak, orang paham, wali kota paham. Hari ini Pak, APBD Kota Pontianak nggak bisa di-upgrade lagi Pak. Bisa di-upgrade apabila dia paham khutsmin amwalihim sodakatan tutakhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Hanya itu metode, tidak ada yang lain. Bapak pernah dengar kasus ketika kita Covid sampai orang jual tanah Mekki Pak? Kenapa Mekki? Terlalu panjang lah kita ngomong gitu. Karena tidak paham dengan At-Taubah yang 103 ini. Tidak paham dengan doa Nabi Ibrahim wa iz qala Ibrahim rabbis al-haza baladan. Tidak paham itu semuanya. Tidak paham dengan syahadat. Yang orang ketika syahadat dia punya adab dengan hartanya. Sampai situ. Oke Pak, mungkin ini dapat sampaikan. Jadi mohon maaf, ini mudah-mudahan ini bisa diamalkan di sekolah. Lakukan saja dan tidak mudah. Karena ini berkenaan dengan ya bukan libal kuluf itu kan, bolak-balik hati itu semuanya kan. Saya sudah banyak mengalami Pak. Ada yang depan saya menangis Pak.
Ketika saya pahamkan begini, nangis tapi begitu tak ada gak dikerjakan, yang ngantarkan UPJ pun tak ada. Saya kasih contoh lagi Pak ya. Kalau saya sebutlah sekolahnya. Pernah saya sebut kemarin nggak salah? Hah? Belum ya? Dikirim siswa ke Amerika, minta bantuan sama saya. Sekolah ini, sekolahnya ribuan Pak, 2.000 lebih. Dari mana? Bisa bantu Pak Urai? Bisa. Syaratnya ketua UPJ temu saya. Selesai masalah kalau ketemu. Tapi enggak juga jalan. Saya hitung-hitung Pak ya, dia bisa kolek itu setiap bulan 19 juta. Mau letakkan di setahun di Amerika pun bisa sebenarnya. Memang habis 19 juta satu bulan tuh, enggak habis. Jangan kedengaran saja $1 tuh 15.000. Kalau soal makan kan pakai sen bukan pakai dolar. Enggak habis Pak. Ada perguruan tinggi besar sini, perguruan tinggi Islam lagi. Hari-hari dokternya ngantarkan minta bantuan. Itu guna UPJ yang nyambung dengan kematian. Ini pengumpul zakat dan sedekah, ya kan? Nah, kematian. Ada lagi sekolah kasus saya tunjukkan ya. Ini mohon maaf Bu ya, terakhir mudah-mudahan ibu tidak capek. Ini di internal Muhammadiyah ya, tak lupa saya sebut. Rumah ya klinik. Member saja 11.700. Ada nama, alamat dan by phone. Gak mampu untuk mengkoleks. Akhirnya pinjam uang mau betulkan lantai ini nih, klinik nih. Member saja 11.000. Orang Chinese yakin dengan klinik ini. 60% Chinese. Nama sedekah kan kita buka saja peluang semuanya kan. Orang non muslim itu Pak, kalau Ramadan, saya punya panti-panti ya, panti Muhammadiyah khususnya ya. Itu daftar panti itu Pak ya, yang nyumbang itu hotel Orchard, hotel ini, orang-orang itu semuanya, siapa? Ya kan? Non muslim semuanya. Yakin Pak, lasi. Kok soal sedekah? Ya kan? Nah, ini peluang tuh 400 juta Pak. Pondok nih, apa klinik ini 11.700 membernya. Kalau kali 2.000 saja dibikinkan anunya, itu sudah 23 juta per pekan, per Jumat. Kali 4 udah 90 juta lebih. 5 bulan selesai. Dari mana? Itu yang dibangun dari awal peradaban, dari UPJ. Tapi untuk memahamkan ini kan tidak mudah. Maka dulu sebagai gubernur, dulu sebagai wali kota dulu gitu. Baru paham. Baru bisa jalan ini program. Jadi mohon maaf Bapak yang saya hormati, bukan menggurui ini Pak ya, tapi hanya bukan juga keluh kesah saya lah, tapi saya ingin ini berjalan. Bapak juga, kita sama-sama amaliyah kita kan, sambung menyambung menjadi satu. Memang tidak mudah karena UPJ itu syahadat, sholat dan sodako itu UPJ-nya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, tidak ada niat saya untuk menggurui dan sebagainya, tapi ini adalah tanggung jawab keumatan. Tanggung jawab keumatan saya. Mudah-mudahan ini juga bisa Bapak lakukan sama-sama. Kemudian berkenaan dengan santri amil, kami mengharapkan nanti ini, karena ini harus kesinambungan dasarnya juga adalah yang dikatakan Imam Malik tadi, generasi akhir umat ini tidak akan baik apabila tidak mengikuti konsep dan metode yang membuat umat dulu baik. Umat dulu baik ditangani Rasulullah yang Ahmad itu tak ada lain. Membangun, menguatkan sahadatnya, laksanakan infak dan sodako itu saja. Itu yang mau kita tanamkan pada santri amil. Nanti bisa memudahkan Bapak. Yang kedua, kalau dia pulang ke masyarakat, dia kan berinteraksi dengan masjid. Dia akan bantu UPJ masjid. Mohon maaf hari ini UPJ masjidnya tua-tua Pak. Bapak lihat Ramadan itu kan. Yang muda-muda sibuk di kantor sebagai sekretariat, sebagai apa, semuanya sibuk semuanya. Nah, yang anak-anak kita ini akan bantu di dua sisi, di sekolahnya juga akan bantu di sini. Kalau dia tidak ada hidayah untuk itu, minimal sudah punya pemahaman. Sudah ada punya pemahaman tentang infak. Jadi mohon maaf Pak ya, kita bukan sepakati ya kalau infak itu untuk yang amaliyah pribadi kita. Kalau yang jamiah
sosial kita gunakan sedekah dan zakat. Walaupun nanti ada infak juga digunakan kata-kata miskin, kata-kata yatim. Di sini juga sedekah juga yatim, tapi ini yang terlembaga semuanya. Yang infak, yang amaliyah pribadi kita tidak terlembaga, itu tidak perlu UPJ. Bapak langsung laksanakan sendiri. Masa kita mau bantu orang tua? Oh, udah saya titipkan dengan UPJ, mak, kan mungkin. Pak ada pertanyaan? Pak Edi Gunawan? Iya belum ya? Bu, udah cukup dah? Pak Mustain, dah? Oke, kalau dah kita akhiri Pak ya. Jadi saya harapkan nanti ada surat dari kami, nanti bisa kirim siswanya. Untuk itu dan lakukanlah amaliyah sedekah tiap pekan itu. Yang itu bukan untuk pungli Pak, kita jelaskan untuk fakir, miskin dan sebagainya. Syukur-syukur sekolah bisa membantu orang di sekitar sekolah yang berkenaan dengan 8 asnaf itu gitu Pak. Jadi ada kepedulian sosial kita gitu Pak. Karena ada seorang sosok tokoh itu yang sangat dermawan dan sekali. Beliau itu membangun masjid secara pribadi. Sebelum saya pergi ke Puncak sudah mencapai 121 masjid dibangun secara pribadi. Nah, kemudian dari mana jalan rezeki itu? Ternyata itu ada imbalannya. Jadi orang bersedekah itu kepada salah seorang tokoh kiai itu, dan dia itu sudah diketahui kepercayaannya lah bahwa orang itu untuk kepentingan pribadi, sehingga setiap masjid itu selesai diresmikan selama 1 minggu, dan selama 1 minggu itu jabatan pertama saya mengatakan lah gitu. Itu 1 hari saya menyaksikan itu 1 hari itu sampai 4 ekor sapi. Karena tamunya ribuan tamu itu. Dan itu setiap ada pertemuan sebulan sekali itu dihadiri oleh ribuan jamaah. Yang membantu itu bukan cuma orang Muslim, Cina, Sarung itu membantu nyumbang bis yang isinya 70 kursi dari sepanjang itu buka bungkus diserahkan pada dia itu. Ini bukan berarti sekarang nih Cina yang masih kata itu orcat tadi. Jadi nomor itu, nah itu buka bungkus dan itu bilang nanti kalau sudah buruk kembalikan kandidat yang baru lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah merasakan hasil daripada sedekahnya itu ternyata berdampak semakin